An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubaysh, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaysh sa'alat bertanya sapa Fatimah an-nabiyya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, berkata sapa Fatimah, inni ustahabu, inni sesungguhnya saya ustahabu itu istihadah sapa saya. Fala athuru, dan saya tidak dalam keadaan suci. Afa ada'us sholata, apakah saya meninggalkan sholat? Qala la, berkata sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, jangan ninggalin sholat, maksudnya Nabi. Inna dzalika, sesungguhnya hal tersebut, istihadahnya itu irqun, keringat, walakin, akan tetapi, da'iyas salat, tinggalkanlah salat, qadral ayyami, seukuran hari-hari, allati, yang mana kunti kamu tahidina haid, fiha, pada hari tersebut, tsumma gtasili, pegang, kemudian mandi, wasolli, dan sholatlah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, walaysa, dan bukanlah apa darah tersebut bil haidati, haid, darah tadi bukan disebut darah haid. Fa idza aqbalatil haidu, jika datang darah haid, fatruki sholat, tinggalkanlah sholat, fiha, pada hari kamu haid. Fa idza dhahaba qadruha, jika selesai ukuran haid atau masa haid, faghsili, mandilah, ankid dam, sebab akan darahmu, wa ghusli, dan sholat. Nah, ini harusnya faghsili, basuhlah, ankid dam, wa sholli. Baik, kita akan membahas tentang haid. Hukum haid. Haid itu, Pak, adalah darah yang keluar dari perempuan, ada 3, Pak. Darah yang keluar dari perempuan itu ada 3. Dari perempuan, Pak. Dari laki enggak. Ya, laki enggak ada. Yang pertama sebutannya darah haid. Yang kedua sebutannya darah nifas. Yang ketiga sebutannya istihadah. Ya, ini punya warna tertentu dan sifat. Sifat darah haid itu, Pak, bau, lengket, dan katanya mah panas. Emang ada pernah nyobain? Ada pernah nyobain? Ada pernah ngerasain? Enggak ada. Katanya. Itu juga katanya. Darah haid warnanya merah, hitam, ada yang bilang pink, Pak, merah jambu, kuning, keruh, butak. Ini warna darah, Pak. Untung kita jadi laki-laki ya. Ada untungnya ya sih. Udah jadi suami yang kurangnya banyak ya, masih untung.
Nah, ini hadis. Jadi Fatimah itu nanya sama Nabi, saya istihadah ya Rasulullah. Oh, darah istihadah. Sama enggak istihadah dengan haid? Dari segi hukum, dari segi larangan, dari segi kewajiban, sama atau tidak? Kita akan bahas, Pak. Haid itu, Pak, darah yang normal, darah kebiasaan. Justru menunjukkan sehat kalau perempuan itu selalu keluar darah haid. Maksudnya tiap bulan ada. Umur perempuan yang keluar darah haid dari 9 tahun. Kalau punya anak udah 9 tahun, tanya, Pak, Neng, udah keluar darah haid belum? Udah, Pak. Emang kenapa? Kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, haram ini, haram itu, wajib ini, wajib itu. Sampai kapan? Biasanya sampai umur 60. Patennya 60 itu udah keren ya. Tapi umumnya 50 juga udah langka. Udah nenek-nenek. 50 tahun, itu masih muda emang. Tapi Siti Khadijah di umur 40, lah anaknya 7. Nikah sama Rasulullah. Siti Khadijah di umur 4 masih punya anak 7, Pak. 6 bukan 7. 6. Tuh. Masih umur 40 masih top chair, masih bisa ngeluarin anak. Sampai berapa? Sampai umur 50. Kalau ada tuh Siti Khadijah nggak punya anak lagi tuh, meninggal maksudnya. Sebab meninggal. Ya 53 dah, meninggal 53. Lebih, Pak. Masya Allah kok. Jadi itu mah Rasulullah 53 yang hijrah. La ilaha illallah. 25 sampai 40 berapa, Pak? 15 kan? Berarti Siti Khadijah itu, Pak, masih punya anak di umur 50 lebih, Pak. Ibu-ibu karang udah kagak subur, Pak. 45 udah pada kagak head udah. Ciri-ciri masih punya anak kan masih head, Pak. Berarti rahimnya masih layak tuh, masih punya kemampuan. Kemudian masa head. Haid itu paling sedikit 1 hari 1 malam atau 24 jam. Jadi perempuan yang haid harus 24 jam, nggak boleh kurang, nggak boleh kurang. Harus 24 jam. Bini saya haidnya 7 hari. Dari tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini, Pak, perempuan ya 7 hari nih, harus masanya ini lamanya harus 24 jam lebih. Wanita yang hari itu, Pak, kagak 24 jam tiap hari, Pak. Pernah nggak nanya, Pak, ke suami ke istrinya? Pernah nggak nanya? Nggak pernah. Habis nanya nih, saya kalau nggak jam ibu mau langsung nyambung, nggak apa-apa. Apa sih maksudnya? Orang ngerti. Perempuan yang hari itu, Pak, terkadang hari pertama
Dari jam 7 pagi sampai jam 9 Pak, atau sampai jam 10. Kagak lama keluar darahnya tuh. 2 jam, 3 jam, 4 jam Pak. Begitu. Contohnya misalnya ini 3 jam lah, kita hitung 3 jam. Wah, kagak 24 jam keluar, guys. Mati Pak. Keluarnya nggak kayak keran, ngocor bela, mati. Kehabisan darah. Yang penting dia di kemaluannya terasa becek gitu. Kalau ibu nyambung, tapi ibu untuk malu, padahal iya gitu. Hari kedua bisa jadi nggak haid Pak. Hari kedua bisa jadi nggak haid. Wanita juga enggak tiap hari keluar darah baik. Makanya saya nganjurin ibu-ibu misalnya haidnya cuma dari jam 9 sampai jam 1. Pas asar nggak ada darah, sholat aja. Masih tahu ke dunia Pak, sholat aja udah Neng. Tapi kan tadi pagi saya keluar darah haid, sekarang gue enggak, sholat aja. Boleh, boleh. Ngerti ya? Pahaman? Maghrib nggak keluar darah juga, sholat lagi. Tapi jangan disetubui Pak. Nggak boleh setubui Pak. Sholat ada pendapat ulama yang bilang boleh. Kenapa? Karena sholat itu bergantungan dengan kodo dan tidaknya. Nah kalau bersetubuh mah agak ada kaitan kodo dan tidak, agak urgent untuk dibahas, nggak penting. Wah iya mandi wajib, tetap mandi wajib. Tetap mandi wajib, bersihin mandi. Gitu. Bahkan setiap kali berhenti haid mandi wajib. Kalau mau sholat, jam haid dari jam 4 pagi misalnya, jam 4 pagi bangun Pak, perempuan terbangun Pak. Jam 4 pagi ini terasa berasa bangun dia. Akhirnya pakai pembalut, tidur lagi. Kalau dia masih ngantuk, haid gua subuh lewat udah. Jam 5 ntar bangun ya. Jam 5 bangun masih keluar kan. Pas jam 9 ya kering udah. Cuma perempuan jarang yang peduli Pak, jarang yang ngok. Saya bilang begitu jarang yang ngok. Kenapa kita harus ngok? Sebab kita hitung jamnya Pak. Dari jam 4 kan 5, 6, 7, 8, 9. Berapa jam? 5. Berarti dia haidnya selama 5 jam. Hari Senin, Selasa berapa jam lagi? Umpamanya tanggal 6 2 jam, 7 4 jam, tanggal 8 5 jam, 9 3 jam, 10 2 jam, 11 3 jam, 12 1 jam, 13 1 jam. Ini harus 24. Kalau belum 24 kemungkinan keluar lagi. Kemungkinan keluar lagi. Paham ya? Kita hitung ya. 3, 2, 5, 9, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24. Pas Pak. 24 jam. Ini maksud daripada 24 jam. Ngerti ya? Paham ya? Ternyata di sini misalnya baru 19 jam. Berarti sisa 24 berapa? 5. Kemungkinan tanggal 14 keluar lagi, Pak. Ternyata 14 nggak keluar, Pak. 15 kali keluar lagi, orang baru 19 jam. Nggak keluar juga. 16 keluar kali. Nggak keluar juga sampai 17 keluar, Pak. 3. 18 keluar 1. 19 keluar 1 jam. Pas 24 jam. Berarti haidnya dia 2 minggu. Makanya suami jangan ngerobos, baik ntar dulu. Ya. Neng, udah seminggu ini. Iya bang, kayaknya udah kelar dah. Wah ya, ntar dulu. Tanya berapa jam udah. Ayo. Nerobos suami.
Makanya Pak ada buku tentang haid. Buku nulis darah haid. Hari ini berapa jam ya? Ada bukunya. Gabungin dah pas sudah seminggu. Paling lama 2 minggu. Pas sampai 2 minggu ternyata, nih Pak masalah lagi Pak nih, masalah baru nih. Pas sampai 2 minggu, jamnya baru 20. Berarti selama 2 minggu dia bukan haid. Wajib qada sholat kalau ninggalin tuh. Makanya saya bilang tadi, sholat aja kalau lagi. Takutnya begini kasusnya. Pas 2 minggu ternyata kurang dari 24 jam. Kan nggak boleh. Nggak boleh. Akhirnya dia mengqada sholat 2 minggu. Capek nggak tuh? Iya makanya Pak. Saya tadi bilang kalau lagi suci sholat aja. Kalau puasa gampang kodonya 2 minggu ya 2 minggu kodonya. Nah kalau sholat 2 minggu dikali 5 berapa coba? 70. Oh saya begini ngomong dulu sakit udah dah. Nah iya. Tapi ini kan teori Pak. Tapi wanita bisa merasakan dan membedakan antara istihadah dan darah haid. Itu pun kalau wanita yang biasa haid pertama, dan wanita yang masanya nggak berubah-ubah kedua, sebutannya mumayyizah mu'tadah. Ada perempuan yang nggak bisa membedakan darah haid sama bukan darah haid Pak. Ini repot dia. Begini kasusnya jadi nih. Padahal Pak nggak taunya ini perempuan yang ngerti nih Pak. Nggak taunya tanggal 5 sampai tanggal 10 itu darahnya ternyata coklat, dimulai darah coklat Pak. Atau kuning. Udah kecoklat-coklatan. Yang di sini merah dan hitam. Ternyata minggu pertama itu bukan darah haid, dari istihadah. Nah, kalau yang ngerti perbedaan darahnya kan gitu Pak. Haid ini bukan darah haid ya udah. Masa darahnya begini sih? Wah, udah gitu dia bisa bedain, nggak lengket, nggak panas, nggak bau. Nah, bukan darah haid berarti. Ngerti nggak? Nah itu kalau perempuan yang bisa ngebedain antara darah haid dan darah istihadah. Repotnya yang nggak bisa. Kasusnya tuh bisa jadi capek dia nanti qada sholatnya. Untungnya kita jadi laki. Alhamdulillah. Ngerti ya? Itu semua sebenarnya Pak ada 7 gambaran Pak. Saya nggak detailin semua. Kalau kitab haid khusus mungkin saya akan detailin Pak. Dan perempuan juga ngerti Pak. Detik-detik mau datang darah haid, ada rasa-rasanya Pak. Tapi sampai saat ini saya pribadi pun belum pernah menemukan kasus perempuan keluar darah istihadah Pak. Semua yang dia katakan darah yang keluar haid baik. Ada belum tentu Pak. Nah, itu Pak masa sedikitnya 24 jam. Paling lamanya umum 6 atau 7 hari, dan paling banyak paling lama 15 hari. Oke. Ini umumnya dan paling banyak ya Pak. Artinya nggak mungkin perempuan keluar darah baik melebihi 15 hari. Paham ya? Dikira-kirakan Pak, setiap bulan perempuan keluar darah haid 15 hari keluar, maka sucinya biasanya 15 hari lagi Pak. H itu haid, S itu suci. Biasanya begitu. Namun terkadang bisa tidak seperti ini. Ini mah biasanya aja. Atau haidnya 6 hari.
biasanya sucinya 24 hari. Tuh. Biasanya sucinya 24 hari. Kalau 7 hari berarti biasanya 23. Suci itu minimal 15 hari, Pak. Suci itu minimal 15 hari. Baru kemarin kelar haid 10 hari udah haid lagi. Bukan haid itu. Perhatiin, Pak, ininya. Tanggal 10 kelar suci, Pak. Tanggal 20 keluar darah lagi. Lu darah apa sih? Banyak amat yang keluar. Apa tuh? Cepet amat keluarnya. Nggak boleh. Masa suci itu 15 hari. Nah, terus darah apa? Istihadah. Pokoknya istihadah itu gampangnya darah yang keluar di selain masa haid. Di selain masa haid. Kayak tadi coba. Suci kan minimal berapa hari? 15. Suci perempuan itu minimal 15 hari. Umpamanya dia 15 hari haid, biasanya 15 hari suci. Biasanya. Jadi sebulan tuh selalu ada haid, selalu suci. Maka dia sholatnya cuma 15 hari. Puasanya 15 hari. Gitu. Ini baru 10 hari udah keluar darah lagi. Darah apa itu? Darah haid? Bukan. Darah istihadah. Nah, ini yang kita bahas. Nanya Fatimah binti Abi Hubais, "Ya Rasulullah, saya istihadah, ninggalin sholat nggak?" Kata Nabi, "Lah jangan." Tuh, Pak. Jangan ninggalin sholat kamu. Kata Nabi. Karena darah istihadah itu, kata Nabi, adalah keringat. Hukumnya seperti hukum keringat lah. Hukum keringat Bapak kalau keluar dari kemaluan. Nih, keringat Pak, keluar ini gamblang banget ya. Kudu gitu kali ya. Keluar dari, nah itu sebutnya kan keputihan. Itu kan hukum keringat. Artinya najis kalau keluarnya dari dalam. Kayak kita lah. Dari jalan belakang Pak. Dari dalamnya Pak, bukan dari luarnya. Keluar keringatnya, najis keringatnya. Kenapa? Semua yang keluar dari dua kemaluan itu najis Pak. Meskipun cairan. Apa ge? Batu ge? Kecuali angin yang nggak najis. Nah, saya nemuin ibu-ibu nanya, najis saya kalau kentut cebok baik. Wah, ibu ngerepotin dirimu sendiri. Lah kentut pakai cebok. Lah repot Pak kalau kentut diangkut gimana? Kecuali pas kentut ada yang ikut keluar, itu beda lagi. Paham ya keluar ya? Makanya ulama simpel banget menjelaskan keputihan. Dari dalam nggak keluarnya? Iya, maka najis. Karena keluar dari jalan yang kata Nabi sendiri itu najis. Maka yang bersentuhan dengannya najis. Tapi wajib sholat. Makanya kata Nabi, la inna dzalika irqun, la tatruki sholah, la tada'i sholah. Jangan ninggalin sholat. Kata Nabi itu Pak, jangan ninggalin sholat. Ini mah kebutihan kagak sholat. Nggak haid doang Pak yang boleh kagak sholat. Sama nipas, jangan sholat. Kalau selain haid dan nifas, wajib sholat. Terus akan tetapi tinggalkanlah sholat di saat kamu haid. Tuh kata Nabi. Nah setelah kalau kamu haid kata Nabi, selesai kamu haid mandi dulu kata Nabi. Dan baru boleh sholat. Nah gini Pak, sekarang istihadah Pak kita bahas. Darah istihadah tidak mencegah kewajiban sholat. Saya ulangi lagi. Darah istihadah tidak mencegah kewajiban sholat. Artinya tetap wajib sholat.
Hukum darahnya najis. Hukum darahnya tetap najis, artinya nih cara bersucinya. Sekarang nih perempuan istihadah pengen sholat, gimana cara bersucinya? Bersihkan dulu kemaluannya, dibersihkan, kemudian disumpal dulu dengan pembalut, sumpal, baru sholat. Wajib mandi nggak? Nggak wajib mandi. Istihadah. Jadi bersihin doang kemana? Kayak orang anyang-anyangan, Pak. Anyang-anyangan kan ya keluar kadang setetes, 2 tetes, 3 tetes, kadang banyak malah. Tanpa dirasa kemaluan, ya Pak, celana dalamnya basah baik ya. Setiap mau sholat celana dalamnya ganti. Lah iya benar. Takutnya pas lagi sholat pas nongeng, ya keluar. Batal nggak? Nggak. Kalau anyang-anyangan kencing nggak batal. Lagi sholat keluar kencing, Pak. Tapi kalau yang keluar kentut lah batal. Nah, anyang-anyangan kencing yang keluar batal. Beda lagi. Kalau penyakit ada di kencing, yang keluar malah kentut, batal. Kayak perempuan istihadah, kan darah keluar baik, udah disumpal, lagi sholat lagi keluar darah, lanjut. Tapi kalau yang pas gini disumpal yang keluar kentut, ya batal sholatnya. Itu namanya penyakit, disebutnya orangnya daimul hadas, orang yang terus menerus hadas, disebutnya anyang-anyangan juga. Itu nama kita kayak pada bahasa Arab daimul hadas, susah berhindar dari hadas, susah. Terhindar dari susah, artinya kencing, Mbak, kencing, Mbak. Sama seperti orang jantungan, Pak. Kalau minum obat jantung itu bikin kencing dulu, Pak. Apalagi kalau kakinya udah pada bengkak, itu kan dikasih obat yang ngeluarin cairan dari obat yang di bawahnya. Itu kalau diminum itu kencing mulu. Kalau sholat jangan minum, Pak. Ini pas mau tarawih minum. Soalnya kalau udah pengen kencing, Pak, orang ketahan itu. Saya kemarin jamaah umroh begitu. Ini pas mau masuk pesawat, ya di pesawat akhirnya kotor. Kasihan kan ya? Ya, jadi seperti itu hukum daripada orang yang daimul hadas, terus menerus hadas. Dimaaf lagi sholat. Maka tadi kata Nabi, istihadah tetap wajib sholat. Kalau haid baru tinggalkan sholat. Kemudian kata Nabi, tsummaghtasili wa sholli. Kalau udah selesai haidnya, mandi dah dan sholat. Jangan sholat dulu sebelum mandi. Kecuali puasa, belum mandi saya, tapi puasa boleh nggak? Boleh. Karena puasa nggak wajib bersuci, bukan suci ya, bersuci, mandi nggak wajib. Yang penting kamu tidak haid, tidak nifas, boleh puasa. Tapi belum mandi nggak ngapa-ngapa. Laki-laki junub berhubungan semalam sama istrinya, bangun-bangun pas banget azan subuh, untung udah niat, kata dia pas taraweh. Puasa boleh? Boleh. Belum mandi wajib, nggak ngapa-ngapa. Nggak beda lagi kalau siang-siang berhubungan, itu mah kena denda, bukan lagi batal puasanya, kena denda ongkoh, dihukum ongkoh, kodo ongkoh, dosa besar ongkoh, Pak. Apalagi terus ya, wajib nahan ongkoh. Paham ya? Gitu, Pak. Wanita yang haid itu spesial. Nah, makanya di sini Siti Fatimah tadinya ninggalin sholat, Fatimah binti Abi Hubaysh. Kata Nabi lah jangan ninggalin sholat, sholat terus. Akhirnya sholat. Tadi Pak, setiap mau sholat bersihin dulu kemaluannya dari darah-darahnya, disumpel dulu supaya tidak tembus pakaian luarnya.
Pas sholat Allahu Akbar nggak apa-apa, keluar juga nggak apa-apa. Ntar asar begitu lagi, maghrib begitu lagi, isya begitu lagi. Istihadah nggak wajib mandi, cuma wajib bersihin kemaluan aja. Beda dengan perempuan yang haid. Terus selanjutnya kata Nabi, faida akbalatil haidah, kalau datang darah haid fatrukis sholat, tinggalkan sholat. Datang darah haid, tinggalkan sholat. Berarti sholat Pak bagi perempuan yang haid haram. Sholat bagi perempuan yang haid haram. Sholat dia saking getolnya ibadah. Sholat saya gak enak banget kalau nggak sholat, kagak boleh, haram. Dosa. Pahala kagak, dosa iya. Bahkan nggak wajib kodok. Perempuan yang haid ninggalin sholat nggak wajib kodok. Beda dengan puasa, wajib kodok. Kenapa? Lah sholat kalau 2 minggu haidnya, bayangin kalau wajib kodok, gempor itu. Yang puasa aja kadang-kadang sampai orang sempat ke kodok, sampai datang Ramadan yang akan datang. Darah haidnya jam 1 siang, belum sempat sholat johor udah keburu haid. Pas giliran dia nanti suci, dia wajib mengkodok johor yang dulu. Makanya kalau wanita udah perutnya udah ngerasa, aduh keman nih mau haid nih, johor langsung sholat, jangan lemas sepatu nih ya, enggak lagi alam di alam baik. Paham ya? Sama kayak orang gila itu, gila jam 1 siang. Maka dia wajib kodok johor itu kalau waras. Kalau waras itu. Nah kalau mau waras ya udah jadi kodok, orang nggak waras. Tapi anaknya kudu ngerti, nanti bayar fidyah. Kalau istri selesai haid, kita jangan langsung berhubungan. Jangan berhubungan lo. Kasih waktu 1 hari. Kenapa? Biasanya keluar lagi. Entah itu haid, entah itu sisa-sisanya saja. Paham nggak? Ya tapi kalau kasus tadi nggak apa-apa, nggak dosa. Nah itu berarti kita nggak nanya berapa hari dia udah haid Pak. Nah kita perlu nanya dulu kepada dia. Maka gitu Pak, kasusnya itu bisa terjadi. Kalau bisa kita tanya dulu berapa hari haidnya, berapa lama jamnya, masanya berapa lama, mau 24 jam, yang terakhir darah apa, itu kalau detail gitu Pak. Wanita itu kalau mau selesai haid Pak, darahnya tuh Pak udah makin enggak merah lagi Pak. Udah makin mau selesai seperti cairan doang. Kadang-kadang ditutup dengan darah yang keruh, tidak merah lagi darah haid. Nah itu tanya sampai sedetail itu tanya Pak. Nah iya nggak ada yang ngohin. Kadang-kadang bini habis kita ajak berhubungan bisa keluar darah, diem baik dia gitu. Iya itu bahaya. Karena Pak berhubungan di saat perempuan lagi haid, anak kita nanti ada kurangnya Pak. Entah kurang EQ-nya, ntar keterbelakangan mental, entah ada yang kurang fisiknya. Itu kadang-kadang disebabkan lagi haid berhubungan Pak. Nggak boleh ya. Jadi makanya ya kalau kasus tadi kan kita nggak tahu tuh, kita kan menghukumnya dengan zahir suci, tapi bagusnya kita tanya detail. Darahnya udah keluar, udah selesai benar, terakhir darah apa? Ada sebelah. Makanya perempuan nggak boleh bohong-bohongan, nggak boleh nutup-nutupi. Paham ya? Karena kita kan kalau berhubungan nggak boleh ngelihat. Nggak boleh melihat kemaluan perempuan, makruh, bukan haram, makruh. Gitu. Dan jangan diterusin itu. Masih ada yang belum kawin. Gue bayanginnya bingung. Lah ayam lagi dia liatin baik. Ya tadi hukumnya intinya nggak dosa. Cuma setelah ini harus
dipraktikin seperti tadi yang saya jelaskan. Berapa lama, terus warna darahnya terakhir warna apa, benar, udah 2 hari suci, baru dah. Hah? Iya, nggak ngapa, itu kewajiban kita. Kewajiban kita. Dia terima nggak terima urusan dia. Lu nggak ngapa-ngapa dikatain, gak emang kita sering banget dikatain. Dia cuma dikatain gitu doang, kita marah. Biarin aja, bawel gitu. Lah gue mah yang penting ibadah gue ini mah apa? Ngasih tahu lo. Lalu terima nggak terima terserah lu. Ini di sana gue udah kepala gitu. Udah, jangan mempermasalahkan sikap dia. Kewajiban kita tetap kewajiban kita. Begitu aja. Ya dah. Udah, ada tanya lagi? Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Al-Fatihah.